Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya A dan Teteh hari ini? Insya Allah A dan Teteh dalam keadaan yang sehat. Amin. Setelah kemarin A dan Teteh melaksanakan PTS ganjil, nah hari ini A dan Teteh akan kembali belajar ya. Yang semangat ya belajarnya. Kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1. Tema 3 itu tentang apa ya, Bu? Tentang benda di sekitarku. Subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, lemari, tas, pensil, buku, botol minum, dan lain-lain. Masih banyak ya yang lainnya. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati, yang dapat dilihat dengan seksama. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. 1. Pengelompokan benda berdasarkan bentuk. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok seperti kotak pensil. Ada juga benda yang berbentuk bulat seperti bola. 2. Pengelompokan benda berdasarkan ukuran. Ada benda yang besar dan ada juga benda yang kecil. Kita dapat menentukan benda itu besar atau kecil dengan cara mengamati, kemudian membandingkan dua benda tersebut yang berbeda ukurannya. Ya, setelah kita mengamati dan membandingkan, kita akan tahu mana benda yang berukuran besar dan mana benda yang berukuran kecil. Selain itu, ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan berat dan ringan suatu benda dengan cara ditimbang. 3. Pengelompokan benda berdasarkan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Misalnya pada seragam sekolah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, ada yang ungu, ada yang hijau, dan ada juga pakaian yang berwarna coklat. Selain pengelompokan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna, ada juga benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda-beda. 1. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat yang keras, kuat, penghantar panas, dan tidak menyerap air. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Contoh pada aluminium, kita dapat melihat pada peralatan rumah tangga yang dimanfaatkan untuk membuat wajan dan panci. 2. Benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Sifatnya kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Contohnya dibuat untuk peralatan rumah tangga juga. Bisa dibuat piring, gelas, mangkuk, dan bisa juga untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium ya. Yang ketiga, benda dari karet. Karet terbuat dari lateks. Apa itu lateks? Lateks yaitu getah pohon. Getah pohon diolah menjadi karet yang siap dipakai
untuk membuat suatu benda. Sifatnya lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Contohnya bisa dibuat sandal, sepatu, dan ban. Membuat ringkasan. Informasi tentang benda di sekitar kita dapat diperoleh dari sebuah teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai kebutuhan. Nah, informasi yang diperoleh digunakan untuk membuat ringkasan. Ada 6 kata tanya. 1. Apa? Menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. 2. Di mana? Menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa. 3. Kapan? Menunjukkan waktu peristiwa. 4. Mengapa? Menunjukkan sebab terjadinya peristiwa. 5. Siapa? Menunjukkan seorang atau pelaku peristiwa. 6. Bagaimana? Menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Untuk kata tanya ini sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, menyajikan informasi. Ada langkah-langkah untuk menyajikan informasi. Langkah-langkah menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks adalah sebagai berikut. 1. Menentukan judul teks. 1. Menentukan judul teks. 2. Membuat kerangka teks yang terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga, membuat kalimat pembukaan. Keempat, menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Dan yang kelima, membuat kalimat penutup. Sekarang masuk ke latihan ya. Latihannya ada 4 soal. 1. Terbuat dari benda apakah? Gambar di samping. Gambar di samping itu apa? Nah, terbuatnya dari apa ya? Yang kedua, apa saja sifat benda tersebut? Kemudian yang ketiga, buatlah satu kalimat dari kata gelas. Yang keempat, sebutkan 3 pengelompokan benda. Terima kasih, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.